in terms of the foreign policy, welcoming China. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS merilis survei persepsi publik Indonesia-Tiongkok 2024 yang memberikan analisis mengenai perspektif Indonesia terhadap hubungannya dengan Tiongkok. Survei yang dirilis November 2024 ini menyimpulkan, secara garis besar, publik Indonesia menilai Tiongkok sebagai mitra yang penting bagi Indonesia, meski masih ada banyak kekhawatiran. Persepsi publik masih melihat Cina sebagai mitra yang penting bagi Indonesia, dan secara politik ada yang melihat Cina dari sudut pandang positif. Tapi di sisi lain ada banyak sekali concern, ya, baik itu isu ekonomi, kemudian juga isu Xinjiang yang bisa menyebabkan publik punya persepsi yang negatif terhadap Cina. Dalam sektor ekonomi, 51% dari 1.414 responden khawatir akan ketergantungan ekonomi Indonesia pada Tiongkok. Kita semakin bergantung dengan Cina, persepsi publik terhadap Cina juga agak-agak buruk. Dan sepertinya publik juga udah banyak baca ya tentang potensi penangkap hutang, kemudian juga bagaimana investasi Cina juga bermasalah. Selama 1 dekade terakhir, Tiongkok merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia. Menurut CELIOS, tahun 2023, Indonesia merupakan penerima investasi Belt and Road Initiative terbesar di dunia. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat beberapa kali tertunda dan mengalami pembengkakan biaya. Terkait rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok, 50% responden percaya hubungan Indonesia dengan AS akan mengimbangi hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Meski demikian, 78% responden mendukung Indonesia untuk tetap bersikap netral di tengah rivalitas AS dan Tiongkok tersebut. Dalam hal militer dan pertahanan, Indonesia lebih banyak bekerja sama dengan AS ketimbang Tiongkok, seperti sejumlah latihan militer bersama AS Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Sementara, dalam ekonomi dan investasi, Indonesia lebih condong ke Tiongkok. Secara garis besar memang agak mudah dibandingkan misalnya Jepang atau Amerika Serikat yang kalau berinvestasi harus ada peraturan-peraturan atau kondisi-kondisi yang harus diadakan dulu baru kemudian bisa investasi. Cina nggak ada. Pengamat menilai survei ini memberikan gambaran sesuai pandangan publik Indonesia terhadap hubungan Indonesia dengan Tiongkok selama ini. Survei ini memberikan evidence tentang peran Cina yang bahasanya double edged sword gitu ya. Di satu sisi memberikan manfaat, di sisi lain juga kalau tidak diolah dengan baik ya dapat memberikan dampak yang dapat bukan merusak ya, tapi dampak yang mungkin menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, Mas. Meski banyak kekhawatiran terkait ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok, pengamat melihat pemerintahan Indonesia yang baru masih akan banyak bekerja sama dengan Tiongkok, khususnya dalam hal ekonomi. Namun pengamat mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati. Dalam kedekatan ekonomi akan muncul resiko. Resikonya namanya dependensi atau ketergantungan. Ketergantungan selalu mempunyai link langsung dengan permasalahan geopolitik. Yeremia menambahkan, suka tidak suka, Indonesia tetap harus menjalin hubungan dengan Tiongkok. Karena selain kedekatan geografis, Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Dari Jakarta, Ahadian Utama dan tim VOA.